dan berjalanlah di muka dengan riang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kejadian pasal 46 ayat 4. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Demikian firman Tuhan. Allah senantiasa menyertai. Saudara-saudari yang terkasih, kita akui bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita tak terselidiki oleh pikiran dan hati manusia. Allah menyertai dengan caranya sendiri, dan Ia tahu kapan kita akan ditolongnya. Maka kita katakan bahwa Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Ini sudah dimulai dari para tokoh Alkitab atau para pendahulu kita yang sudah menerima dan menikmati penyertaan Tuhan. Beberapa di antara tokoh Alkitab bisa kita lihat seperti Musa yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Meskipun Musa sudah mengatakan bahwa dia tidak pandai berbicara, namun Allah menyertai, bahkan memberkati mulut bibirnya untuk dapat memimpin umat Israel. Begitu juga Yosua, yang ia masih muda, harus memimpin umat Israel melanjutkan kepemimpinan dari Musa. Dan banyak lagi yang boleh kita perhatikan di Perjanjian Baru, seperti Paulus yang disertai Tuhan meskipun banyak hal tantangan yang ia hadapi selama pemberitaan Injil, selama ia menjalankan kerasulannya. Tak jauh berbeda dengan yang terjadi pada kehidupan Yakub dan Yusuf. Kejadian pasal 46 ini adalah kelanjutan dari kehidupan para anak-anak Yakub yang ternyata bersekongkol di antara mereka untuk menjual Yusuf, saudaranya sendiri. Betapa pedih dan betapa terlukanya hati Yakub yang harus kehilangan anaknya pada saat itu, yaitu Yusuf. Ia tidak tahu bahwa anaknya itu dijual, dan bahkan sampai begitu lama waktu dalam penantian itu, ia memikirkan bahwa Yusuf anaknya itu adalah anak yang sudah mati. Namun penderitaannya itu tetap ia alami dan ia rasakan sepanjang kehidupannya. Dan bahkan ia sampai dalam usia yang sudah tua. Bahkan di saat ia akan berangkat ke Mesir, ia tetap berjuang dalam kehidupannya. Namun Allah menunjukkan penyertaannya melalui penglihatan kepada Yakub. Allah mengatakan bahwa akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut, pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana.
Itulah yang difirmankan Allah. Bahkan Allah mengatakan, "Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah Aku yang akan membawa engkau kembali." Allah menjanjikan itu bukan hanya sekedar janji palsu atau hanya sekedar pembicaraan saja, namun penyertaan Allah itu nyata dalam kehidupan Yakub. Allah tahu kesulitannya, kesusahannya, bagaimana ia harus dipisahkan dengan anaknya Yusuf. Maka penyertaan Allah itu nyata bagi kehidupan orang-orang yang mengandalkan Dia. Yakub mendapatkan janji Allah, mendapatkan penglihatan itu dengan kesempurnaan penjagaan dari Allah kepada anaknya. Dan Allah mengatakan, "Tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Itu artinya bukan hanya Yakub yang disertai oleh Tuhan, bahkan Yusuf pun yang ia harus dijual oleh saudara-saudaranya. Namun tangan Tuhan itu tak kurang panjang untuk menolong Yusuf anaknya, sebagaimana yang Yakub harapkan juga untuk anaknya. Kepastian yang sangat indah bagi Yakub adalah bahwa Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matanya nanti. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan kita ragu akan penyertaan Tuhan. Pagi, siang, malam, teruslah percaya Tuhan menyertaimu. Bukan Allah tidak menyertai kita di saat kita dibiarkan untuk sementara waktu menghadapi tantangan atau pergumulan. Namun disinilah terlihat bagaimana kualitas imanmu kepada Tuhan. Allah yang begitu senantiasa setia menyertai kehidupan kita, maka kita pun harus setia untuk terus bersandar kepada Tuhan dan yakin pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu dapat kita rasakan melalui anugerah-Nya yang memberikan keselamatan. Penyertaannya itu di saat kita diberi makan dan minum setiap hari. Kita diberikan kesehatan. Kita diberikan kenyamanan untuk bekerja. Bahkan kita diberikan kekuatan di saat mengalami pergumulan. Banyak penyertaan Tuhan yang tidak dapat kita duga kapan dan siapa, melalui siapa Ia memberikan pertolongannya. Ingatlah, Immanuel, Allah beserta kita. Jangan menyerah untuk terus meminta kepada Tuhan. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.